Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back teman-teman di Anti Kriston Channel, dan ini adalah segmen analisa pagi, segmen di mana kita akan mengulas untuk update news dan juga pergerakan dari market, khususnya market dari Bitcoin. Teman-teman, kita akan mulai pembahasannya seperti biasa dari kalender ekonomi. Hari ini kita berada di hari Rabu tanggal 14 Agustus 2024 ya. Jadi sedikit review aja, di perdagangan kemarin rilis data PPI and Core PPI Amerika Serikat menunjukkan indikasi melemahnya inflasi secara month on month ya, di mana inflasi di Amerika Serikat memang sudah bakalan diprediksi terus mengalami penyusutan ataupun penurunan, sehingga memungkinkan untuk bank sentral mulai memangkas suku bunganya di pertemuan bulan September tanggal 19 nanti. Kalau kita lihat dari rilis data kemarin, semuanya menunjukkan indikasi negatif terhadap US dollar. Bahkan core PPI secara year on year yang diprediksi bakalan turun ke 2,7% dari 3%, ternyata turun jauh lebih dalam, yaitu di 2,4%. Kemudian PPI yang reguler dari 2,7 turun menjadi 2,2, which is ini sebenarnya adalah sentimen yang baik ya, karena inflasi dari sudut pandang produsen mengalami penurunan. Dan di perdagangan hari ini kita akan dapat rilis data lagi terkait dengan CPI. Ada dua sih, ada CPI dari Inggris yang mungkin akan mempengaruhi pound sterling di perdagangan hari ini. Kemudian juga akan ada rilis data terkait dengan CPI Amerika Serikat di jam setengah 8 malam. Sebelumnya ada data terkait dengan GDP, Gross Domestic Production ya, dari Uni Eropa. Jadi beberapa rilis data ini bakalan mempengaruhi pergerakan dari dolar. Jadi waspada dengan volatilitas. Jangan sampai seperti perdagangan kemarin. Sedikit review aja, Bitcoin hari ini diperdagangkan di kisaran level 61.000. Kemarin sempat ada squeeze ya, short squeeze, kemudian dilanjutkan dengan long squeeze. Dan ya bisa dibilang lumayan banyak juga yang kena liquid di perdagangan kemarin. Di XY sudah pasti turun karena sentimen data ekonomi yang menunjukkan tren penurunan. Kemarin juga ada interview dari Elon Musk terhadap Donald Trump ya, di mana ini merupakan sebuah pertemuan yang cukup penting menurut saya terkait dengan Donald Trump yang dalam posisi sedang kampanye nih untuk mendapatkan lebih banyak ya pendukung ya untuk pemilu yang akan dilaksanakan di bulan November nanti. Dan ekspektasinya sih ada nyenggol-nyenggol terkait dengan kripto atau at least Bitcoin. Karena kan dua tokoh ini ya mereka cukup familiar sama yang namanya Bitcoin. Dan ternyata enggak, teman-teman. Pembicaraan dimulai dari pembahasan terkait dengan kemarin kecelakaan yang menimpa Donald Trump yang peluru itu nyasar ke telinganya ya ketika kampanye. Kemudian juga perbincangan dilanjutkan terkait dengan Donald Trump yang menolak adanya perubahan iklim, isu-isu global seperti perubahan iklim, kemudian pemanasan global dan lain sebagainya. Yang mana Elon Musk ini kan punya Tesla nih, perusahaan yang sangat menjunjung tinggi lah efisiensi, ramah lingkungan, ya kan, go green. Tapi Donald Trump kelihatannya tidak setuju dengan hal tersebut dan membuat kebijakan-kebijakan yang bertentangan dengan Elon Musk. Selain itu juga pembahasan dilanjutkan dengan ketika Donald Trump kena ban dari Twitter di tahun 2021. Gitu. Jadi akhirnya ketika Elon Musk mengambil alih Twitter dari Jack Dorsey dan langsung dibuka untuk Twitter milik dari Donald Trump, dan Elon Musk so far saat ini mendukung Donald Trump sebagai kandidat calon presiden. Gitu. Jadi pembahasan nggak nyenggol-nyenggol sama kripto, dan Bitcoin juga nggak kemana-mana ketika interview dilakukan Elon Musk untuk Donald Trump. Nah, sebelum kita lanjut ke pembahasan berikutnya, teman-teman, aku mau forward satu campaign datangnya dari Get.io ya. Reward Hub telah hadir. Jadi ada total hadiah sampai 6.666 US dollar yang akan dibagikan. Jadi campaign ini menunjukkan sebuah tugas yang bisa teman-teman selesaikan. Jika teman-teman berhasil menyelesaikan perdagangan di market spot untuk Get.io, teman-teman berpeluang untuk klaim hadiah ya. Nanti
teman-teman akan mendapatkan kredit. Kredit ini sama seperti poin gitulah. Kumpulin kreditnya, nanti teman-teman bisa tukarkan dengan hadiah-hadiah yang ada di bawah ini. Nah, ini ada banyak nih hadiahnya. Ada untuk apa nih? Poin yang bisa teman-teman tukarkan menjadi kredit dolar ya. Terus juga ada untuk saldo uji coba 10 USDT, uji coba untuk bot. Kemudian juga ada penambahan 40 share untuk voucher startup. Ada juga untuk voucher futures sebanyak $10 dan lain sebagainya gitu. Jadi campaign-nya ini yaitu teman-teman menyelesaikan perdagangan di market spot, market futures, ada juga berlangganan startup, ada juga mengikuti simple earn kalau teman-teman mungkin ada yang staking. Kemudian juga ada pembelian kartu ganda dan juga penggunaan bot. Jadi selesaikan misi ini untuk klaim hadiah yang ada di bawah. Campaign ini so far masih berlaku dan sepertinya akan terus hadir, teman-teman. Buat yang mau coba buka campaign ini atau menyelesaikan tugas-tugasnya bisa langsung cek link yang ada di description box. Itu jadi Getayo lagi ngadain promo gitu ya, lumayan nih buat teman-teman yang mungkin sedang aktif buat trading. Daripada trading aja, namun coba klaim hadiahnya bisa berpeluang untuk mendapatkan poin yang kedepannya bisa di redeem. Gitu sih, kalau di sini nggak kelihatan ya sampai kapan eventnya, tapi ya lumayan lah buat teman-teman bisa ikutin. Oke, next kita akan lihat berita-berita yang lain yang ada di market. Teman-teman, saat ini kondisi dari suku bunga di berbagai negara sudah pelan-pelan turun, kecuali Jepang ya. Analisa mendalam tentang dampak kenaikan suku bunga Jepang dan juga menurunkan suku bunga Amerika Serikat terhadap tren mata uang kripto. Saat ini memang kondisi dari perekonomian sedang tidak baik-baik saja, di mana perekonomian di kawasan negara Asia itu rata-rata deflasi. Cina, Jepang, mungkin Korea juga, Korea Selatan ya, itu dalam posisi inflasinya memang sudah sangat-sangat stabil dan bahkan cenderung deflation. Ya, ini mengakibatkan pelemahan mata uang yang terus-menerus terjadi. Buktinya yen sebelumnya itu melemah sangat signifikan ketika pasca Covid. Ya, namun kemarin Bank Sentral dari Bank Sentral dari Jepang itu memutuskan untuk meningkatkan suku bunganya 15 basis point dan itu bikin yen melejit kembali dan so far saat ini berpengaruh sekali sama institusi keuangan, khususnya di kawasan Asia dan juga investor-investor yang sebelumnya banyak trading di market saham Asia itu justru memindahkan asetnya ke yen mumpung yennya sedang naik, teman-teman. Jadi ini bikin banyak juga investor-investor Asia yang sebelumnya pegang Bitcoin akhirnya memutuskan untuk melikuidasi aset mereka dan masuk ke yen, teman-teman. Jadi secara jangka pendek sih positif untuk yen, namun kalau untuk long term sepertinya sih yen tidak akan dinaikkan kembali atau suku bunga dari Bank Sentral Jepang ini tidak akan dinaikkan kembali. Ya karena kalau suku bunga terlalu tinggi ya bisa berpengaruh dengan perekonomian yang ada di Jepang yang saat ini dalam posisi stagnan. Gitu. Jadi ini outlook yang menurut saya cukup bagus. Kemudian dari inflow and outflow terhadap Bitcoin di perdagangan kemarin didominasi oleh inflow BlackRock, kemudian ARK Invest dalam posisi akumulasi. Sementara ada Grayscale dan juga Bitwise dalam posisi arus keluar di perdagangan kemarin. Jadi kalau kita melihat dari sini sebenarnya tidak terlalu signifikan untuk inflow yang masuk pada Bitcoin namun masih terbilang positif. Sementara itu dari market kedua yaitu US Ethereum Spot ETF ini kemarin mengalami arus keluar dari Grayscale. Grayscale mengalami arus keluar cukup besar 2,3 miliar US dollar. Sementara ada inflow yang lumayan banyak datang dari BlackRock ya dan juga Grayscale Mini Trust. Itu ada akumulasi yang lumayan tinggi dan kalau kita lihat dari sini mayoritas dari hedge fund yang menawarkan produk ETF Ethereum sudah dalam posisi inflow, yang mana ini merupakan sebuah sentimen atau narasi yang bagus untuk Ethereum ETF.
Arthur Hayes membuat prediksi, teman-teman, bahwa old season tidak akan terjadi sebelum Bitcoin mampu menyentuh atau kembali balik naik ke 70 ribuan. Kita tahu kondisi dari Bitcoin saat ini sedang mencoba untuk recover ya, apalagi banyak investor yang menunggu adanya old season. Old season 2024 kayaknya belum bisa terrealisasi ya, karena memang kondisi dari pasar yang masih cenderung didominasi oleh Bitcoin. Bitcoin harus dibawa ke tren yang tinggi dulu before nanti old season terjadi kemudian. Kalau kita lihat dari sini, Arthur Hayes memang melihat bahwa kondisi dari market saat ini memang masih didominasi untuk merecover Bitcoin dan juga Ethereum. Apalagi kemarin ada selling pressure datangnya dari beberapa perusahaan exchange yang sudah collapse seperti Mt. Gox, BlockFi, kemudian juga ada apa tuh lagi satu dari grupnya DCG ya, teman-teman. Nah, itu ada tekanan jual di sana sehingga menyebabkan market Bitcoin drop ya, turun bahkan sampai ke 58.000 kemarin, dan saat ini dia melihat bahwa kondisi akan menuju kepada fase pemulihan. Namun sebelum terjadinya alt season, Bitcoin dan kawan-kawan harus kembali balik naik ke 70 ribuan sampai harganya cenderung stabil. Karena kalau di bawah level tersebut, tekanan jual itu masih akan sangat-sangat mungkin terjadi pada pasar. Dan sentimen ini kemungkinan akan berjalan mulus, apalagi ketika The Fed mulai memangkas suku bunga. Saya rasa ini bakalan menjadi salah satu turning point untuk Bitcoin bisa berbalik arah. Jadi September nanti kita akan sangat menunggu dan juga menantikan adanya potensial cut rate dari The Fed. Kemudian berita yang lain datang dari Marathon Digital. Ini adalah salah satu perusahaan mining terbesar yang ada di Amerika Serikat. Dia berencana untuk memberikan stempel untuk semua Bitcoin yang berhasil di mining dengan memberikan stempel Made in USA. Tentu saja possible karena Bitcoin menggunakan smart contract, di mana smart contract tersebut bisa diinput. Teman-teman bisa diinput Made in USA. Tapi sebenarnya nggak terlalu signifikan sih untuk penggunaan, ya kan? Apalagi mereka yang tidak terlalu peduli dengan apa isi daripada label tersebut, teman-teman. Jadi ya kedepannya Marah atau Marathon Digital ini bakalan bikin tulisan Made in USA di setiap smart contract yang ada pada Bitcoin yang berhasil mereka mining. Lalu MKR atau MakerDAO masuk ke salah satu produk milik dari Grayscale. Namanya adalah Grayscale MakerDAO Trust. Ini bakalan launching dan juga bakalan memungkinkan untuk investor membeli produk dari Grayscale tersebut. Jadi menarik banget. Grayscale ini bikin banyak sekali produk-produk berupa ETF. Ya, kemarin juga sudah ada SUI, sebelumnya bahkan ada Ethereum yang sekarang menjadi Ethereum Ethereum Trust ya, Grayscale Ethereum Trust yang mengalami arus keluar saat ini. Itu juga bikinan dari Grayscale sebelumnya, bahkan sebelum ETF rame diperbincangkan. Jadi Grayscale ini punya kebiasaan yang unik dan sekarang MakerDAO sudah masuk ke salah satu bagian investasi dari Grayscale. Impact-nya adalah kenaikan harga. Sebelumnya juga ini sudah ada beberapa produk seperti Tau atau Bitensor, lalu ada Filecoin, Liverpool, terus Liverpeer, terus juga ada Near Protocol, Render juga sudah masuk. SUI juga mengalami lonjakan sampai 70% ya, ketika Grayscale mengumumkan mereka akan meluncurkan produknya di SUI, dan ini adalah kenaikan yang sangat-sangat signifikan, ya 70%, luar biasa banget. SUI melejit dalam beberapa hari saja. Jadi ini adalah impact daripada Grayscale yang meluncurkan produk investasi yang berfokus pada SUI di tanggal 7 Agustus kemarin. Jadi agak lagging. Jadi sekarang dia meluncurkan produknya, belum langsung naik ya, tapi setelah diberikan waktu 5 hari, 7 hari, akhirnya kenaikan terjadi karena mungkin meningkatnya para investor, meningkatnya investor yang masuk ke Grayscale. Gitu. Jadi siapa tahu MakerDAO juga bisa melesat seperti halnya SUI kemarin. Bisa dicek MKR.
Kemudian berita datang dari Hamster Combat. Lucu teman-teman. Hamster Combat kemarin mengatakan ya bahwa mereka sudah banyak sekali dapat investor yang memberikan penawaran. Tapi yang lucu adalah mereka menolak teman-teman. Sejak pertumbuhan eksplosif yang dimulai, kami telah menerima banyak tawaran investasi dari beberapa perusahaan modal ventura yang terhubung dengan Web3. Kami telah menolaknya. Alasan menolaknya katanya untuk melindungi investor dari hal-hal eksternal. Wow, teman-teman, di saat banyak sekali proyek yang pengennya bikin proyek, kemudian investornya banyak, mereka bisa ekspansi dan lain sebagainya, ini justru malah ditolak dengan alasan pengen melindungi investor. Apakah make sense menurut teman-teman? Ya, saya sendiri nggak tahu, teman-teman. Jadi, ya ini adalah sebuah berita yang menurut saya cukup mengagetkan. Apakah Hamster bakalan listing atau enggak? Ya, who knows. Kalau tidak ada investor yang masuk, ya berarti kesempatan mereka untuk ikutan listing itu makin menurun dong. Itu jadi ya itulah teman-teman. Kemudian ada movement yang terjadi sekitar 1,9 miliar US dollar, hampir 2 miliar ya, di Mt. Gox Bitcoin Wallet. Jadi kemarin ada pergerakan yang sangat signifikan, distribusi kembali dilakukan teman-teman oleh salah satu wallet ya, di mana tujuannya ini adalah untuk mendapatkan mendapatkan semacam dana yang memang sebelumnya sempat sempat hilang karena Mt. Gox sudah collapse teman-teman. Jadi ya distribusi masih tetap berlanjut dan beberapa aktivitas ini sudah masuk ke exchange namanya BitGo. Ya, BitGo sepertinya sih bakalan dijual oleh investor yang memang pengen untuk melikuidasi aset yang sudah diterimanya. Jadi beberapa pengen jual, beberapa pengen hold. Lalu berita terbaru datang dari Binance, dikabarkan sudah kembali di-unblock atau dibuka blokirannya dari website India. Ya, sebelumnya Binance dinyatakan ilegal. Sekarang setelah dia menandatangani menandatangani India's Financial Intelligence Unit dan juga membayar sekitar 2 juta US dollar. Saat ini Binance sudah bisa kembali beroperasi di India. Websitenya sudah dibuka, aplikasinya yang sebelumnya diblok di Google Play Store dan juga Apple App Store sudah kembali dibuka. Kemudian juga websitenya yang juga sebelumnya diblok juga sudah bisa dibuka dan juga semua akses sudah tersedia lagi untuk perdagangan Binance di India. Berita yang bagus untuk Binance. Kemudian juga ada Kanto Blockchain. Kemarin dikabarkan ada drop ya, blockchainnya drop 2 hari, nggak bisa melakukan transaksi karena masalah konsensus issue. Oke, ini drop cukup parah menurut saya selama 2 hari ya. 2 hari tidak ada transaksi yang terjadi, menunjukkan memang blockchain layer 1 Kanto ini perlu lebih banyak inovasi dan juga upgrading supaya tidak terjadi technical issue tersebut. Lalu ada berita juga datang dari DRW Venture. Baru aja mengumumkan kepemilikannya sekitar 150 juta US dollar berupa Ethereum ETF holding ya. Ini dia beli dari Grayscale. Jadi dari salah satu venture capital ternyata sudah ada yang melakukan akumulasi terhadap Ethereum ETF. Semoga ini sebuah kode di mana Ethereum juga bisa menjadi sama seperti Bitcoin. Teman-teman, diminati oleh pasar karena banyak produk alternatif yang mereka tawarkan. Lalu gimana nih pergerakan dari pasar, teman-teman? Jadi di perdagangan kemarin pasar mix ya, dolar US drop, momentum untuk S&P 500 menguat, kemudian Bitcoin dan kawan-kawan juga kembali naik ke kisaran level 61.000. BTC dominan sayang sekali mengalami penguatan sehingga beberapa altcoin masih tertekan. Dogecoin sekitar 1,4
persen mengalami koreksi. Sementara beberapa koin yang lain justru malah mengalami recover, kayak Celestia naik sekitar 7,3%, kemudian AV naik 2%, Ton Telegram ongoing ke $7, lalu Uniswap juga ada sedikit kenaikan, Manta ya masih stabil. Ya itu sih, altcoin nggak terlalu gimana-gimana ya. Kita lihat dari Bitcoin sendiri. So far kalau kita melihat dari pergerakan ini, Bitcoin di time frame 4 jam lumayan bagus. Dia sudah kena reject lagi dari level 59.000 yang menunjukkan level support tersebut berhasil dipertahankan, dan sepertinya poin plus untuk Bitcoin berpotensi untuk melanjutkan kenaikan ke kisaran area 63 ribuan. Semoga ini valid ya. Dilihat dari smart money belum terlalu terlihat aktivitas yang besar. Sayang sekali sih belum didukung oleh smart money yang kuat. Closing kemarin lumayan anomali. Bitcoin membentuk spinning top yang menunjukkan indikasi masih belum terlalu kuat trennya, teman-teman. Jadi baik tren bullish ataupun bearish ini sama-sama masih ambigu, masih belum terlalu jelas arahnya kemana. Karena dalam 1, 2, 3, 4, 5 hari terakhir Bitcoin hanya bergerak sideways. Jadi market memang masih anomali. Kalau dari saya sih udah melihat kestabilan harga kayak Bitcoin kayak gini, kesempatan lagi untuk cicil barang ya. Ini udah mulai stabil. Belum ada dump susulan lagi, jadi semoga sih ini adalah momentum yang baik untuk mengambil barang-barang yang memang masih murah ya, dan juga masih diskon karena crash yang terjadi kemarin, especially di altcoin. Memang altcoin mungkin belum akan masuk ke alt season-nya di tahun ini, tapi semoga akan terjadi di tahun 2025 ketika suku bunga sudah dipangkas, perekonomian bisa balik lagi seperti normal, dan juga investasi semakin lama semakin bergairah. Itu harapannya teman-teman. Untuk target terdekat ya Bitcoin 63.000. Jika Bitcoin kembali koreksi, maka bisa berpeluang turun balik ke kisaran level 59 ribuan something. Overall Bitcoin hanya bergerak sideways. Aku sendiri masih belum bisa melihat arah tren yang cukup jelas. Namun kalau kita lihat dari structure market, ini ada indikasi memang kenaikan jangka pendek. Karena kita baru saja membuat yang namanya lower high yang baru. Begitu. Jadi gitu aja buat update kali ini. Semoga videonya bisa bermanfaat. Bila mana ada pertanyaan lain, ada koin lain buat dibahas, teman-teman bisa langsung tulis di kolom komentar channel YouTube ini. Kita juga ada komunitas diskusi di Telegram, tempat aku untuk update berita-berita terbaru ya untuk pasar. Jadi bagi teman-teman yang mungkin mau join, linknya ada di description box. Gitu aja, akhir kata saya Andri. Makasih.